Kita semua tentu sering mendengar kata hidup kekal. Kata ini lebih sering disebutkan saat kita mendoakan orang yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Biasanya kita berdoa demikian. Semoga saudara yang dipanggil Tuhan berbahagia dalam hidup kekal atau hidup abadi. Dari ungkapan itu tertangkap makna bahwa hidup kekal adalah hidup yang tak berkesudahan. Pertanyaannya adalah, kalau hidup itu tak berkesudahan, lalu apa yang terjadi dalam hidup yang kekal itu? Apakah aktivitas-aktivitas orang yang hidup di sana? Hari ini Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari sabda Yesus ini ada makna bahwa hidup kekal bukanlah melulu soal hidup yang tidak berkesudahan, tetapi soal aktivitas. Apa aktivitas tersebut? Aktivitas tersebut adalah mengenal. Mengenal dalam dua hal, yakni yang pertama, mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan yang kedua adalah mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Aktivitas ini tentu saja aktivitas yang tidak pernah berhenti. Mengapa? Karena Allah itu begitu agung, penuh misteri yang tidak mungkin bisa secara penuh dimengerti oleh ciptaan. Akal budi kita tidak mampu untuk memahami Allah secara tuntas. Semakin kita mengenal Allah, semakin banyak pula yang tidak dimengerti. Dan semakin mengenal Allah, semakin pula manusia merasakan keagungan dan kegentaran Allah yang tidak bisa dimengerti itu. Itulah misteri ilahi. Itulah sebabnya mengapa Petrus dalam kisah di Injil ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, ia tidak mau turun dari atas bukit karena ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, aktivitas mengenal ini sebenarnya sudah dimulai sejak saat sekarang ini ketika kita masih hidup. Lewat berbagai aktivitas seperti pendalaman kitab suci, pendalaman iman, perayaan Ekaristi, pelayanan sakramen orang sakit, doa rosario, dan masih banyak hal lain lagi, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Kita sebenarnya sudah berusaha mengenal Allah dan mengenal Yesus. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, kita juga merasakan semakin mengenal Allah, semakin kita kagum, tetapi sekaligus juga semakin penuh dengan misteri. Ada semacam kehausan yang tidak pernah berhenti untuk mengenal Allah. Kehausan itu terpenuhi ketika kita hidup dalam keabadian. Maka hidup kekal berarti kebahagiaan yang tak terhingga karena boleh mengenal Allah, mengenal Yesus dari muka ke muka seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada orang Korintus. Hidup kekal sebenarnya sudah dimulai sejak sekarang, sejak kita masih hidup dan mengalami kesempurnaan saat kita kembali ke rumah Bapa. Tuhan memberkati.